Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Soal opsi penataan honorer, Gus Pardi, Pak Anas mengatakan tidak ada PHK. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu soal opsi penataan honorer, Gus Pardi, Pak Anas mengatakan tidak ada PHK. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Amanat Nasional Gus Pardi Gaus mengatakan Menpan RB Azwar Anas telah berkomunikasi dengan DPR guna membahas perihal tenaga honorer. Menurut dia, Menteri Anas menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer, meski opsi terkait yang akan diambil belum diputuskan. Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan. Tetapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK, kata Gus Pardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa 7 Maret 2023. Dia juga meminta Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk melakukan finalisasi opsi yang akan diambil pemerintah dalam menangani honorer. Diharapkan kepada Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia, paparnya. Gus Pardi mengatakan bahwa hal yang perlu dibahas ialah terutama soal penggajian yang menyangkut pula masalah anggaran. Menurut dia, hal itu dapat dibahas dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan Menpan RB tidak ditolak karena alasan anggaran oleh Menkyu. Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan, ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi, kata anggota Badan Legislasi DPR itu. Gus Pardi menyebut Menpan RB selaku mitra kerja Komisi 2 DPR juga harus memiliki skema yang jelas sebagai jalan tengah kebijakan dalam menangani tenaga honorer yang akan dihapus di pemerintah pusat maupun daerah. Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023, ungkap Gus Pardi. Selain itu, Gus Pardi juga menekankan supaya pendataan dan penanganan tenaga honorer atau non-ASN secara keseluruhan harus objektif dan jelas. Hal itu karena terdapat 2,3 juta tenaga honorer bila merujuk data terakhir Kemenpan RB yang sebagian besar tersebar di Pemda. Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya? Hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati pemerintah, ungkap Gus Pardi Gaus. Sebelumnya Menteri Anas pada Jumat 3 Maret 2023 mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan finalisasi sejumlah opsi untuk penataan honorer, sebagaimana pemerintah Presiden Joko Widodo agar Kemenpan RB mencari jalan tengah terkait tenaga non-ASN tersebut. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi, pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tetapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, kata Anas dalam keterangannya di Jakarta. Dia menjelaskan solusi itu telah dan sedang dibahas bersama DPR, DPD, Badan Kepegawaian Negara BKN, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI,
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN. Diketahui Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah mulai 28 November 2023. Rencana tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Cahyo Kumolo pada 31 Mei 2022. Kabar bocoran bikin seluruh honorer bergembira. Sikap Mas Anas soal non-ASN sudah jelas. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus menyampaikan bocoran soal sikap tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Diketahui rencana penghapusan honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB nomor B/M.SM.02.03 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Salah satu poin di surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Sebelumnya Menpan RB Azwar Anas sudah menjelaskan mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Azwar lantas menjelaskan mengenai solusi jalan tengah pemerintah lanjutnya berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian honorer. Pemerintah sedang menyiapkan solusi jalan tengah penghapusan non-ASN, namun jangan sampai solusi yang diambil menambah beban keuangan negara secara signifikan. Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, ujar Anas dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Tidak ada PHK terhadap honorer. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus meminta Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya untuk melakukan finalisasi opsi penyelesaian tenaga honorer. Diharapkan kepada Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia, kata Gus Pardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa 7 Maret 2023. Pria kelahiran 8 Juni 1956 itu mengatakan hal yang perlu dibahas terutama soal penggajian karena menyangkut anggaran. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan harus dilakukan agar kebijakan Menpan RB tidak ditolak karena alasan anggaran. Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi, kata anggota Badan Legislasi DPR RI tersebut. Lebih lanjut, anggota fraksi PAN DPR RI itu mengatakan Menteri Anas selaku mitra kerja Komisi 2 DPR RI juga harus memiliki skema yang jelas sebagai solusi jalan tengah kebijakan penyelesaian masalah honorer. Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023, tambahnya. Gus Pardi juga menekankan mengenai pentingnya akurasi pendataan honorer atau non-ASN yang harus dilakukan secara objektif dan jelas. Hal itu karena terdapat 2,3 juta tenaga honorer.
Bila merujuk data terakhir Kemenpan RB yang sebagian besar tersebar di pemerintah daerah. Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya? Hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dihianati pemerintah, cetusnya. Dia menyebutkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah berkomunikasi dengan DPR guna membahas perihal tenaga honorer. Gus Pardi mengungkapkan bahwa Menteri Azwar Anas telah menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer, meskipun opsi terkait yang akan diambil belum diputuskan. Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan, tapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK, kata Gus Pardi. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.